Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 16 Januari 2026. Sari berita penting. Oknum jaksa diduga minta uang puluhan juta untuk ringankan hukuman pelaku kasus narkoba. Berita kedua, diduga kabur saat penangkapan pelaku narkoba, Ayub ditemukan tewas di Sungai Tabir. Berita ketiga, limbah PTDL diduga kembali cemari ekosistem Sungai Dharmasraya. Berita selengkapnya. Tak terima, suaminya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Salah seorang istri terpidana dari kasus narkotika di Kabupaten Bungo mengaku kecewa dan merasa telah ditipu oleh salah satu oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Bungo yang berjanji akan meringankan hukuman suaminya. Dalam video yang beredar diketahui bahwa istri terpidana kasus narkotika tersebut mengaku telah menyetorkan uang sebanyak 40 juta rupiah kepada salah satu oknum jaksa di Kabupaten Bungo karena sudah ada kesepakatan bahwa akan meringankan hukuman suaminya. Meskipun dirinya sudah menyerahkan langsung uang yang diduga sebagai sogokan atau pelicin untuk meringankan hukuman suaminya kepada oknum jaksa tersebut, namun anehnya suaminya dijatuhi hukuman lebih lama dari perjanjian yang sudah mereka sepakati. Saya sudah kasih uang 40 juta, tapi hukuman suami saya malah bertambah lama, ujar istri terpidana kasus narkoba dalam video yang viral tersebut. Dalam video yang berdurasi 3 menit 48 detik tersebut, istri terpidana kasus narkotika menceritakan bahwa kalau dirinya tidak memenuhi atau membayar uang yang diminta oleh oknum jaksa, maka tuntutan suaminya akan bisa 6-7 tahun. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa uang pelicin diberikan langsung oleh istri terpidana kasus narkotika secara bertahap sebanyak 2 kali. Dalam pertemuan pertama, dirinya mengaku menyerahkan langsung uang sebanyak 25 juta dengan oknum jaksa di kantor Kejaksaan Muara Bungo. Seminggu setelah pertemuan itu, dirinya kembali menyerahkan uang 15 juta rupiah. Saya pinjam uang dengan adik untuk bisa memenuhi permintaan oknum jaksa itu. Perjanjian pertama cuma 30 juta, namun terakhir minta tambah 10 juta lagi. Terangnya, seraya mengatakan bahwa dirinya sudah menyetor uang 40 juta. Terpisah mencuatnya dugaan adanya transaksi jual beli tuntutan terhadap pelaku kasus narkotika di Kabupaten Bungo dan adanya pengakuan istri terpidana kasus narkotika sudah menyetorkan uang puluhan juta. Belum bisa dikonfirmasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Muara Bungo. Sumber berita Suara Bute Sarko. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Jambi, Sugeng Haryadi, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 2 pejabat struktural eselon 3 di lingkungan Kajati Jambi, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bungo. Pelantikan berlangsung hikmat di Aula Lantai 4 Kajati Jambi, Senin tanggal 12 Januari 2026. Dalam arahannya, Sugeng Haryadi menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekedar rutinitas seremonial, melainkan bentuk kepercayaan negara yang syarat dengan tanggung jawab moral dan hukum. Jabatan adalah amanah, ini menuntut integritas, profesionalisme, serta komitmen penuh dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, tegas Kajati Jambi di hadapan seluruh jajaran. Kajati meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, adab, dan nilai luhur tri kerama adiaksa. Menurutnya, kepemimpinan di tubuh kejaksaan tidak hanya diukur dari kecakapan intelektual dan pengalaman, tetapi juga sikap, perilaku, keteladanan dalam menjalankan tugas. Integritas dalam fondasi utama, tanpa itu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa runtuh, ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Sugeng Haryadi juga menekankan pentingnya penyesuaian pola pikir dan pola kerja menyusul berlakunya KUHP dan KUHP baru sejak sejak 2 Januari 2026. Ia menyebut perubahan regulasi tersebut sebagai momentum transformasi besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Seluruh jajaran kejaksaan diminta untuk memahami dan mengimplementasikan aturan baru secara profesional dan akuntabel dan bertanggung jawab. Transformasi hukum ini harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dan bekerja. Kejaksaan harus berada di garis depan penegakan hukum dan modern dan berintegritas, tegasnya. Adapun 2 pejabat yang resmi dilantik dalam kesempatan tersebut yakni nomor 1 Ika Maulidina sebagai asisten perdata dan tata usaha negara Asdatun Kejati Jambi. Nomor 2 Fikfik Zulrofik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Bungo, menggantikan Krisdianto yang mendapat promosi sebagai Kejari Banjar, Kejari Jawa Barat. Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Kepala Kejati Jambi, para asisten, seluruh Kejari sewilayah hukum Kejati Jambi, pejabat struktural, rohaniawan, serta ketua dan jajaran Ikatan Adiaksa Drama Karini wilayah Jambi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.